Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Raihani Channel. Untuk kegiatan siang ini kami memulai untuk si versi vegetasi. Jadi untuk beberapa video ke depan insya Allah kami akan sajikan yang berhubungan dengan vegetasi. Adapun alasannya karena di lingkungan kami sudah banyak sekali perubahan, di antaranya yang baru-baru ini, sebelumnya kan ini sudah dibabat habis ya. Ini tempatnya Raihani Channel, itu kelihatan itu yang ada tanaman warna-warni bunganya. Sementara kami ada di pekarangan yang sudah kosong, ini ada tanaman-tanaman liar yang boleh dibilang meskipun banyak bunga seperti ini koloni tidak ada yang menyentuh teman-teman. Kami tidak tahu ini kecubung atau apa, tapi yang pasti ini tanaman tidak dikonsumsi oleh si koloni yang ada di kami. Nah, untuk memulai si sesi dari vegetasi, kami akan memulai dari adanya penebangan pohon yang kami anggap itu kemungkinan adalah sumber resin yang dicari oleh si Thoracea. Jadi kemarin tuh kira-kira 2 hari 3 hari lalu itu pohon itu ditebang, dan dugaan kami itu adalah sumber resin yang ada di lingkungan sini. Tapi belum yakin juga teman-teman, karena juga kami masih menduga mungkin mangga yang dipunya milik kami sendiri yang kelihatan itu milik sendiri, itu alhamdulillah masih ada. Artinya cadangan terakhir kalau nanti lingkungan udah nggak mendukung. Pada dasarnya kami sudah nyiapin peralatan teman-teman untuk melakukan pendeteksian untuk si sumber resin. Jadi kami sudah menyiapkan untuk tele. Jadi untuk melacak sebenarnya si Thoracea ini mencari sumber resin itu di mana. Nah, kira-kira itu. Jadi tetapi ini belum sempat melakukan kegiatan. Ternyata salah satu pohon yang kami duga itu sebagai sumber resin yang bagus, karena itu nanti kita lihat pohon apa itu ya, nanti biar teman-teman juga lihat langsung. Itu ditebang, karena itu cukup besar sekali. Nanti itu untuk penampakan dahan-dahannya nanti sebentar lagi kita lihat. Nah, di sini nanti yang akan kita evaluasi itu ada 2. Yang pertama adalah kita lihat si pohon itu sendiri. Jadi itu jenis yang boleh dibilang sumber resin menurut kami sangat bagus. Pohonnya pohon apa nanti teman-teman bisa lihat. Terus berikutnya lagi kita akan evaluasi apakah nanti si Thoracea itu masih membawa si resin-resin yang dibutuhkan. Biasanya waktu belum terjadi penebangan itu di resin yang dibawa itu cukup banyak. Nah, ini kelihatannya nanti akhir dari sesi video ini adalah melihat si Thoracea itu membawa resin, apakah memang dia juga kelihatan banyak seperti sehari-harinya. Nanti kami akan lihat ke sana. Baik, kita langsung mulai saja. Kalau di sini tidak boleh dibilang nggak ada sumber resin nih teman-teman, kan udah habis semua. Tidak ada tanaman besar, semua pekarangan yang ada di sini hanya semacam pohon cubung. Jadi itu yang ada di sini. Jadi kayak tepokak yang untuk sayur itu kira-kira itu. Sekarang kita lihat saja ya, apa sih yang dimaksud dengan sumber resin tadi. Kita lihat saja ya. Jadi ini penampakannya untuk si kemungkinan ini sumber resin. Jadi ini sebenarnya pohon apa sih? Nanti kita lihat ya teman-teman, mudah-mudahan kenal. Ini penumpukan ini adalah pohon yang sedemikian besar ya. Jadi ini segini tingginya. Jadi ini ada satu truk engkel. Ini baru dahan-dahannya. Adapun kalau untuk pohonnya ada di sana. Kita sambil lewat saja. Nah, itu aslinya di sana. Itu kelihatan ya, itu kelihatan di sana. Itu pohonnya besar sekali, itu tadinya cukup tinggi. Nah, ini biasanya kami menyebutnya adalah si sawo apel. Itu sumber resin yang bagus. Nah, sekarang kita langsung saja mengevaluasi ke koloninya. Thoracea sekarang masih bisa mendapatkan resin tidak? Yuk kita sambil jalan aja. Nah, ini
Yang tadinya itu ada pohon besar dua di sebelah kanan jadi kontrakan, yang sebelah kiri pohon sawo. Oh, ini pohon sawonya kayak gini teman-teman. Nih sawonya itu seperti ini, sawo apel namanya. Nah ini sudah tidak ada, jadi sekarang udah ditebang. Ini pohonnya besar sekali, ini penampakannya. Di sini juga tadinya pohon besar sekali, ada mangga, ada pohon semacam pohon karet. Ini jarak ke lokasi kalau diambil garis lurus sekitar 50 meter sampai 100 meter. Nah, sumber resin andalan yang ada di kami tinggal ini, si mangga ini yang ada di depan. Sekarang terakhir kita melakukan evaluasi untuk si ini, untuk si sumber resin itu terhadap si koloni. Oke teman-teman, sekarang kita lihat si penampakan si koloni ini apakah masih membawa si resin-resin atau tidak. Kita lihat, ini kalau kita lihat di kakinya bersih-bersih ya. Nah ini yang kami khawatirkan, nanti kalau tidak ada resin, walaupun banyak si nektar maupun polen itu juga, oh itu kelihatan teman-teman ya, masih bawa tadi, kelihatan ya tadi, teman-teman bisa lihat ini si sumber resin. Lihat, amatin kakinya teman-teman, jadi yang harus diperhatiin di kakinya, yang kakinya dia membawa sesuatu. Ini saya lebih dekatkan lagi ya, biar kelihatan. Ya, ini di corongnya ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, ini biar kelihatan. Oke, belum melihat secara signifikan untuk si koloni. Itu ada ya teman-teman, tadi lihat ya, yang warnanya oranye itu ada yang kaki putih oranye, itu si resin. Ini cukup kita akhirnya masih alhamdulillah kita masih perubahan adanya penebangan pohon si sawo apel tadi kelihatannya tidak berpengaruh. Mungkin berpengaruh, hanya saja mungkin tidak begitu kelihatan secara signifikan karena kita melihatnya hanya sampel. Jadi sayangnya sebelumnya kami tidak tuh kelihatan ya. Jadi kelihatan itu tadi di resin-resinnya di kakinya teman-teman. Perhatian kakinya yang warnanya kuning putih itu resin. Nah ini yang sebenarnya menjadi observasi kami. Kami udah siapin itu tele untuk mengetahui di mana keberadaannya. Ini sangat penting karena dengan kita tahu sumber resin pohon apa yang dibutuhkan, itu akhirnya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu. Kalau tidak ada damar bagaimana torasika untuk si resinnya. Cuma pertanyaannya sebenarnya pohon apa yang efektif untuk si ini, si torasika itu sumber resinnya itu mangga kah, mungkin nangka, atau mungkin itu sukun, atau mungkin itu si sawo, karena kemudian sawo juga masih ada di kami. Terus berikutnya lagi atau sawo apel yang baru 2 hari 3 hari kemarin ditebang. Tapi kalau melihat ini masih cukup banyak didapatkan si resin, berarti sawo apel tersebut kemungkinan bukan sesuatu yang favorit untuk si sumber resin. Baik, ini untuk yang satu koloni yang paling dekat dengan rumah. Sekarang kita lihat untuk koloni torasika yang lainnya, yang torasika dari Lampung. Torasika dari Lampung ini, kita lihat penampakannya untuk mendapatkan sumber resinnya seperti apa. Oke, itu ya dapat tadi oranye. Nah kita nggak tahu nih teman-teman sebenarnya. Jadi memang kita perlu inventarisasi. Kalau warna oranye atau kuning itu sebenarnya resin dari tanaman apa, itu kayaknya perlu. Jadi setidak-tidaknya kita yakin ketemunya itu sebenarnya resin apa gitu. Jadi dengan kita bisa memastikan untuk si resin ini akan memberi sesuatu istilahnya itu referensi kalau kita mau memelihara torasika itu apa saja yang harus disiapkan. Mungkin tidak perlu lahan luas tapi cukup efektif. Itu yang diinginkan. Nah, saya kira untuk observasi siang ini
sekaligus sebagai untuk video kami yang berseri vegetasi. Kami kira itu ya teman-teman, dimulai dari masalah diskusi masalah resin, meskipun ini baru pembukaan, tapi setidak-tidaknya inventarisasi si vegetasi atau pohon apa yang sebenarnya efektif untuk si sumber resin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.